Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita akan mengkaji materi yang pertama tentang potensi manusia. Manusia dilahirkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan diciptakan yang pertama adalah secara jasad oleh Allah, diciptakan di surga melalui prosesnya Nabi Adam alaihissalam. Itu bisa dibaca pada surat Al-Baqarah dari 33 sampai 35, dipersilahkan. Kemudian di sana dijelaskan bahwa Allah menciptakan manusia itu ada proses mungkin saja interupsi dari para malaikat, dan menyebabkanlah di situ juga yang menentang Allah pertama kali, yaitu adalah iblis namanya. Dan proses di situ ada manusia. Jadi di surga itu ada manusia juga, kemudian ada para malaikat jelas, kemudian iblis yang menentang untuk bersujud kepada Adam karena perintah Allah, aba wastakbaro. Maka disitulah orang bertakabur itu adalah orang-orang yang menyerupai dengan iblis. Nah disitulah setelah itu Nabi Adam dilahirkan melalui proses oleh Allah langsung. Kemudian yang kedua, ternyata manusia itu karena Adam itu anak laki-laki, prosesnya ternyata Adam itu memerlukan pasangan. Jadi pasangan hidup ini ternyata fitrah manusia. Jadi manusia yang normal itu adalah ingin berpasangan. Sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatil liqaumin yatafakkarun. Disitulah ternyata manusia itu adalah berpasangan dan ingin berpasangan. Nah setelah itulah makanya Allah menciptakan pasangan Adam, yaitu adalah Siti Hawa. Berpasanganlah mereka di surga, dan ternyata pasangan itu antara laki-laki perempuan haruslah diikat dengan satu ikatan pernikahan. Jadi pertanyaan besar, apakah Adam itu menikah dengan Siti Hawa? Jawabannya iya. Bahkan menggunakan syariat Islam yang diantaranya adalah dengan rukun yang kelima, ya. Itu kemudian setelah itu Nabi Adam alaihissalam menikah dengan Siti Hawa. Bahkan di dalam sebuah tafsir dijelaskan bahwa Nabi Adam alaihissalam menikah dengan Siti Hawa itu maharnya, gitu. Kalau sekarang dibilang mas kawinnya adalah yaqra'ul salawat, qira'atus salawat lin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi pertanyaan besar. Jadi Nabi Adam alaihissalam menikah dengan Siti Hawa itu maharnya dengan membaca sholawat. Kemudian bertanya, kalau begitu kenapa Nabi Muhammad kan ribuan tahun setelah Nabi Adam baru diciptakan oleh Allah? Ya betul, kalau jasadnya Nabi Muhammad itu diciptakan ribuan tahun setelah Nabi Adam, tapi ruhnya Nabi Muhammad adalah yang pertama Allah ciptakan. Bahkan Allah menyatakan kalaulah ruh Nabi Muhammad tidak diciptakan, maka Allah tidak akan menciptakan makhluk-makhluk yang lainnya. Luar biasa. Maka dengan demikian, nah proses itu maka berlanjut. Setelah menikah Nabi Adam, kemudian prosesnya di situ dijelaskan di dalam surat Al-Baqarah ayat 30 dan sampai 35 itu. Ternyata Nabi Adam alaihissalam dan Siti Hawa tergoda oleh yang namanya iblis itu. Allah sudah menjanjikan
gitu kan. La taqrab hadhis syajarah. Jangan mendekati pohon ini karena di pohon ada iblis gitu. Tetapi iblis godaannya besar, akhirnya justru memakan buah kholdi dan Allah menyatakan ihbitu ya Adam. Hei Adam, kamu turun. Jadi akhirnya diturunkanlah Nabi Adam alaihissalam, kemudian Siti Hawa dan juga yaitu iblis. Pertanyaan dari Bapak dan Anda harus cari di situ, di manakah Nabi Adam diturunkan di dunianya, kemudian di daerah manakah Siti Hawa, dan di daerah manakah iblis diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertanyaan 3, nanti lihat ya, kemudian silakan Anda cari dan nanti jawabannya di WA grup atau di GCR atau juga di LMS. Setelah itu kemudian Nabi Adam alaihissalam di dalam satu kisah dijelaskan sangat betul-betul menyesal sampai sekarang. Menyesal karena diturunkan dari surga yang penuh dengan segala kenikmatan dan proses, kenikmatan bahagiaan. Akhirnya harus masuk ke dunia dengan prosesnya tidak selalu nikmat. Kita kan hidup ini kadang-kadang nikmat, kadang-kadang susah, kadang-kadang suka, kadang-kadang juga tidak suka, ada yang kadang-kadang ada cinta, kemudian ada juga benci dan sebagainya. Nah, itulah prosesnya Nabi Adam ke dunia. Akhirnya sampailah orang yang dilahirkan ke dunia ini menangis semua, tidak ada yang tertawa. Sok tanyakan aja ke bidan kemana, ada nggak manusia yang tertawa? Tidak ada, menangis semua. Kenapa? Ya itulah prosesnya. Nabi Adam juga menyesal, sehingga Nabi Adam alaihissalam menyatakan atau memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala pertobatan. Bagaimana tobatnya? Ada doanya. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Nah, pertanyaan kedua, cari doa itu di mana, di Al-Qur'an, surat apa, dan tulis juga terjemahkan. Nah, setelah itu kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima tobatnya Nabi Adam alaihissalam dan dipertemukanlah dengan Siti Hawa. Dipertemukannya adalah di Jabal Rahmah. Di Jabal Rahmah itu apa? Di mana? Di padang Arafah. Maka disebutlah Arafah. Arafah itu pertemuan, artinya berkenalan kembali antara Nabi Adam dan Siti Hawa di Arafah, di padang Arafah. Kan gitu. Nah, setelah itulah makanya Nabi Adam alaihissalam dan Siti Hawa kemudian memiliki keturunan. Ya, keturunannya berapa? Ada keturunannya. Siapakah? Pertanyaannya, siapakah anak Nabi Adam alaihissalam dan Siti Hawa? Berapakah jumlahnya? Kan gitu. Nah, itu silahkan Anda cari. Nah, siapakah anak pertama sampai berapakah keturunan Nabi Adam alaihissalam? Nah, setelah itulah nanti kita kaji lagi tentang yang kedua, potensi dan unsur-unsur manusia. Demikian untuk sementara, kisahnya adalah kehidupan manusia berasal dari surga dan menjadi penghuni dunia ini. Terima kasih untuk sementara kajian yang pertama, dan nanti kita akan lanjutkan dengan kajian tentang manusia yang kajian keduanya. Syukran jazilan ala ihtimamikum. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.